Oke, baik rekan-rekan, saya jelaskan dulu ya. Pendidikan yang akan kalian ikuti ini namanya adalah pendidikan Gada Pratama. Apa? Gada Pratama. Ya, angkatan ke-9. Nah, kalau Yuda kan angkatan 8, berarti senior kalian ya. Angkatan 7 Kundan. Oh ya, sorry. Yuda angkatan 7 ya. Nah, senior 2 klik di atas kalian. Kalian angkatan 9. Gada Pratama angkatan 9 di mana? Di Pusdiklat, Pusat Pendidikan Latihan Satpam Amerta. Jadi nama sekolah kita ini Pusdik Amerta. Wilayah Polda Kepri. Paham ya? Paham. Nah, di dalam profesi Satpam kita ada 3 jenjang pendidikan. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama ini nih, perhatikan logonya nih, Gada Pratama. Yang kedua ini, Gada Madya. Yang ketiga seperti di topi saya itu. Coba ya, tunjukin yuk. Nah, videonya tunjukin, nggak apa-apa, arahkan ke sana. Gada Utama. Ya, itu Gada Utama. Oke, dari logo sudah beda ya. Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama. Apa itu Gada Pratama? Gada Pratama adalah pendidikan kompetensi kepolisian dasar. Jadi kalian nanti bersama rekan-rekan satu letting angkatan 9 ini akan belajar ilmu-ilmu dasar Satpam dan ilmu-ilmu dasar kepolisian. Gada Pratama ini diperuntukkan bagi calon anggota Satpam seperti kalian ini. Belum pernah jadi Satpam kalian kan? Nah, serta purnawirawan TNI Polri golongan Tamtama dan Bintara. Jadi kalau pensiunan TNI Polri atau mengundurkan diri dari TNI Polri, selesai ikatan dinasnya dia mengundurkan diri mau berkarir di Satpam. Kalau golongan Bintara belum bisa langsung lompat ke Gada Madya, harus Gada Pratama terlebih dahulu. Jelas ya? Jadi Gada Pratama ini diperuntukkan bagi calon anggota Satpam serta purnawirawan TNI Polri golongan Tamtama dan Bintara. Dasar hukumnya peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020, peraturan terbaru itu. Lalu yang kedua, Gada Madya. Apa itu Gada Madya? Gada Madya adalah pendidikan kompetensi supervisor Satpam. Diperuntukkan bagi Satpam karir yang sudah lulus Gada Pratama. Dipromosikan dia karena kerjanya bagus, kinerjanya bagus, profesional, dipromosikan dia menjadi minimal komandan regu atau danru, asisten chief security atau Kasatpam, kepala Satpam, bahasa Inggrisnya chief security. Sekolahnya Gada Madya. Serta purnawirawan TNI Polri golongan perwira pertama sampai perwira menengah. Kalau di kepolisian itu Ibda, Ibtu, AKP. Kalau di tentara Letda, Letu, Kapten. Nah, ini Gada Madya. Baru yang paling tinggi seperti saya itu Gada Utama. Apa itu Gada Utama? Gada Utama adalah pendidikan kompetensi manajerial Satpam. Diperuntukkan bagi Satpam karir yang sudah lulus Gada Pratama, Gada Madya, dan dia dipromosikan atau dipersiapkan untuk menjabat posisi-posisi manajer Satpam. Sekolahnya Gada Utama. Gada Pratama dan Gada Madya ini didikannya Polda. Polda tahu kan? Nah, apa itu Polda? Kepolisian. Polisi daerah. Nah, lulusan Polda. Kalau Gada Utama lulusan Mabes Polri. Jadi pendidikannya di Jakarta. Kalau Gada Pratama dan Gada Madya di wilayah Polda masing-masing. Sekarang kalian di Polda mana nih wilayahnya? Barelang. Salah. Barelang itu Polres. Polres itu setingkat kota, setingkat kabupaten. Kalian tinggal di provinsi apa sekarang? Riau. Salah. Kalian sekarang tinggal di provinsi Kepulauan Riau. Bukan Riau. Gak apa-apa. Lagi belajar pendidikan salah itu biasa. Yang penting kalian mampu menangkap. Ya. Sekarang kalian tinggal di provinsi Pulau Riau. Udah berapa lama di Batam? 2 tahun setengah. Oh, udah 2 tahun masa nggak tahu nama provinsi. Gimana kok? Pelanggaran, marah Pak Gubernur nanti.
provinsi kita Kepulauan Riau ya. Ya. Jadi Poldanya namanya Polda Kepri atau Polda Kepulauan Riau, bukan Polda Riau. Polda Riau di Pekanbaru sana. Nah, jelas ya? Selama pendidikan Gada Pratama ini kalian nanti akan belajar, akan dididik, dilatih, dibentuk mental karakternya sehingga kalian mempunyai kemampuan kepolisian dasar atau kompetensi Gada Pratama. Kalian akan belajar 29 mata pelajaran kurang lebih. Ya. Di antaranya itu nanti kita ada pertama itu Rikes, pemeriksaan kesehatan. Yang kedua ada pengenalan Lendik, apa itu Amerta, Pusti Amerta, dan apa itu Polda Kepri dan lain-lain. Yang ketiga pengenalan Lendik ini termasuk nanti di mana lokasi baraknya, asramanya, di mana ruang kelasnya, di mana lapangannya. Yang ketiga ada materi PUD, peraturan urusan dalam. PUD, ingat-ingat nih, peraturan urusan dalam. Kalau bahasa anak sekolah itu tata tertib, Pak. Nah, tata tertib yang berlaku di instansi atau sekolah atau di perusahaan kan, peraturan itu. Kalau di Satpam, di kepolisian namanya PUD, peraturan urusan dalam. Kemudian kita belajar ilmu etika profesi. Oh, ternyata Satpam sekarang adalah profesi. Sejak kapan Satpam dikatakan profesi? Sejak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tahun 2019 tanda tangan atau menerbitkan SKKNI khusus Satpam. Jadi Satpam ini sekarang ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kemudian sejak Kapolri tahun 2020 menerbitkan peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020. Sejak Satpam diganti seragamnya ke coklat-coklat. Nah, dasar hukumnya yang tadi saya bilang itu Perpol nomor 4 tahun 2020. Sejak itulah Satpam profesi. Jadi kalau dikatakan profesi, namamu siapa? Beriman. Hah? Beriaman. Bariaman. Beriaman. B. Ya. Beriaman. Ya. Kamu? John. Nias dua. Ya. Oke. Jadi kalau dikatakan profesi, Beriaman tidak akan pernah bisa jadi dokter kalau belum sekolah dokter. Betul nggak? Bisa nggak tiba-tiba kau besok jadi dokter tanpa sekolah? Nggak bisa. John tidak akan pernah bisa jadi pengacara kalau belum sekolah hukum atau sekolah pengacara. Yang Beriaman tidak akan pernah bisa jadi guru kalau belum sekolah guru. John tidak akan pernah bisa jadi pemadam kebakaran kalau belum sekolah pemadam. Dan profesi-profesi lainnya seperti safety officer, ya kan? TNI polisi juga nggak bisa langsung jadi TNI Polri kan, pendidikan dulu. Nah, Satpam arahnya sekarang ke sana. Beriaman dan John tidak akan pernah bisa jadi Satpam sebelum sekolah Satpam. Sekolah Satpam kompetensi paling dasar ini dia, Gada Pratama. Paham ya? Nanti kita belajar kode etik profesi. Jadi kode etik profesi itu ada, yang pertama nanti ada kode etik, yang kedua ada janji Satpam, yang ketiga prinsip penuntun Satpam. Ini pedoman hidup kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari harus dihafalkan. Seperti kalian menghafalkan ideologi bangsa Pancasila. Nah, kemudian kalau berprofesi kalian berarti nanti ada hafal itu kode etik, janji dan prinsip. Terus materi yang selanjutnya yang keempat tadi ya, itu belajar tentang kewenangan kepolisian terbatas. Jadi setelah kalian lulus Gada Pratama, nanti kalian mendapatkan kartu tanda anggota yang diterbitkan oleh Kapolda atas nama Dirbinmas Polda. Sejak kalian menerima KTA Satpam, sejak itulah kalian memiliki kewenangan kepolisian. Apapun wewenang polisi itu wewenang kalian nanti. Contoh wewenang polisi apa? Menahan identitas orang, KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Menggeledah kendaraan orang, bagasinya bisa kita periksa, jok motornya bisa kita periksa. Menyetop kendaraan, yang sana kita stop, yang sini kita suruh maju, itu wewenang kepolisian. Melakukan interogasi, dan pemeriksaan, melakukan penangkapan dan penggeledahan, ya, menggunakan borgol dan perlengkapan-perlengkapan Polri serta Satpam lainnya.
Jadi selesai pendidikan Gada Pratama, kalian diberikan kewenangan itu oleh negara, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Satpam, Polisi Khusus atau Polsus, dan BPNS. Untuk mendapatkan fungsi kewenangan kepolisian harus dikukuhkan oleh Polri. Bukti pengukuhannya inilah dia, Gada Pratama kalau di Satpam. Kalau di Polsus ada Diksar Polsusnya. Ya, Polsus juga KTA-nya dari Polri. Jadi nanti kita belajar tentang kewenangan kepolisian terbatas untuk Satpam. Jadi walaupun apapun wewenang polisi itu wewenang kita, tetapi ternyata ada teritorinya, ada lingkupnya, ya, ada batasan-batasannya. Makanya kalian harus belajar struktur nih. Mabes Polri itu polisi yang kewenangannya seluruh Indonesia. Sering dengar kan di TV ya, di YouTube Mabes Polri. Tahu? Mabes Polri, kantornya di Jakarta. Berarti polisi yang bertugas di Mabes adalah polisi yang punya kewenangan se-Indonesia. Polda yang tadi saya jelaskan, polisi daerah. Berarti polisi yang kewenangannya seluas provinsi. Polres, polisi resort, berarti polisi yang kewenangannya hanya sebatas kabupaten dan kota. Polsek atau polisi sektor, berarti polisi yang kewenangannya setingkat kecamatan. Contoh, kalian tinggal di mana? Nagoya, masuknya ke Polsek Lubuk Baja, ya kan? Jadi kalau ada tindak pidana di sana, nggak bisa Polsek Batu Haji yang nangkap, karena TKP-nya di Lubuk Baja. Berarti Polsek Lubuk Baja yang bertugas untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di sana. Di bawah Polsek apa? Ada namanya Pospol atau pos polisi bantuan, ya. Tetapi tidak semua kelurahan atau daerah ada. Di bawah itu nggak ada lagi, berarti di bawah itu kita lah Satpam. Paham ya? Nah, jadi kewenangan kita hanya sebatas di area tugas kita itu saja. Baru kita bisa melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangan kepolisian terbatas. Nanti kalian belajar lebih detail. Saya hanya kasih kulit-kulitnya aja di gambaran, ya. Kemudian nanti belajar ilmu psikologi massa. Bagaimana membaca psikologi massa kalau ada demonstrasi, ya, ada orang berkelahi, ada kelompok massa dan lain-lain. Bagaimana cara meredamnya. Negosiasi juga kalau ada orang bertikai, berkelahi, ribut. Nah, kita diajarkan ilmu negosiasi. Jangan sampai kita sebagai negosiator kita pula yang berkelahi. Satpam ya, kita yang ngeribut, lucu. Karena kita penjaga keamanan, pelayan, pengayom masyarakat, ya, terutama masyarakat yang ada di lingkungan instansi atau perusahaan tempat kita bertugas. Kemudian nanti kita belajar ilmu TP/TKP. TKP tahu kan? TKP masa? Kan sering di TV itu TKP 86 ya. Menuju TKP ya, 86. TKP itu tempat kejadian perkara. Nanti kita ada belajar TP/TKP. TP itu tindakan pertama pada TKP. Sehingga kalau terjadi, misalkan kalian lagi bertugas nih, menemukan ada orang, misalkan kalian di hotel ya, ada pengunjung yang ditemukan sudah tidak bernyawa dalam hotel. Apa yang harus kalian lakukan? Kalau belum pendidikan kan kalian bingung, ngapain aku nih? Inilah tujuan Gada Pratama nih, nanti diajarin kalau ada orang yang bunuh diri atau yang ditemukan sudah meninggal, ya, gantung diri, orang yang baru selesai diperkosa misalnya, atau pemukulan, penganiayaan, pemerasan, penculikan, ya, pencurian dan lain-lain, pencopetan, itu nanti apa yang harus kita lakukan di TKP. Makanya kita belajar TP/TKP. Tujuan TP/TKP adalah tindakan pertama pada tempat kejadian perkara. Tujuan tindakan pertama ini kita memastikan bahwa TKP itu harus tetap aman, harus tetap dalam keadaan status quo. Status quo itu supaya TKP tidak rusak, supaya barang bukti tidak hilang. Paham ya? Nah, yang olah TKP bukan Satpam, yang olah TKP nanti ada dari kepolisian, ya, dari tim Inafis. Kita hanya mengamankan TKP supaya TKP nggak rusak. Jangan pula
begitu ada kasus pembunuhan, kalian masuk ke TKP, kalian pegangin semua barang-barang itu kan, isonya kalian pegang, udah kalian jadi tersangka. Karena sidik jarinya menempel di situ kan. Nah, tujuan kita kalau sudah terjadi TKP seperti itu ya kita langsung pasang polis lain, orang lain nggak boleh masuk. Tunggu polisi datang. Ya. Jadi TKP tetap bersih, tetap aman. Jangan dirusak TKP-nya. Bagaimana terjadi malam itu atau hari itu ya TKP-nya harus tetap seperti itu sampai polisi melakukan olah TKP. Ya. Jadi kita nggak boleh kita yang olah. Ada kewenangan Inafis, polisi khusus juga dia. Inafis bukan polisi lain ya. Polisi kan juga banyak direktoratnya kan, banyak divisinya. Kemudian nanti kita belajar ilmu PBB itu wajib kan, baris berbaris, tata cara apel pagi, apel sore, apel malam, bela diri Polri, tongkat T, bela diri borgol, seri 1, borgol sebagai alat pemborgol, borgol sebagai alat pemukul, borgol sebagai alat penangkis. Kemudian bela diri praktis, jujitsu, belajar ilmu pengetahuan narkoba, pengenalan senjata api dan bahan peledak, belajar ilmu komputer. Ya, satpam sekarang dituntut harus bisa komputer, makanya nanti diajarin disisip. Kemudian belajar ilmu communication skill, penggunaan radio, HT, telepon, komunikasi. Belajar IPS, apa IPS? Ya, tapi di dalam polisi, di dalam satpam, IPS itu namanya interpersonal skill. Interpersonal skill itu ada 3. Yang pertama kemampuan mengamati area. Jadi kalau kalian jadi satpam, kalian harus mampu mengamati nih. Ruangan ini ada apa aja, di luar mobil ada berapa, motor ada berapa, yang duduk berapa orang, kan di mana pintu masuk, di mana pintu keluar, di mana ada klinik, rumah sakit, di mana ada pos polisi terdekat, pos satpam terdekat. Itu namanya kemampuan mengamati area. Jadi kita pergi ke satu tempat, kita nggak ngeblank, nggak hanya datang-datang itu, tapi kita perhatikan semua kegiatan orang-orang itu. Yang kedua, kemampuan mendengar. Jadi kalian ini sedang praktek kemampuan mendengar nih. Kemampuan mendengar, menerima informasi atau menerima perintah. Mampu nggak kalian nih menyerap informasi yang saya berikan? Atau kalian ngeblank, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya? Itu masuk ke IPS. Kemampuan mendengar, menerima informasi. Terkadang kan kita satpam dalam bertugas tidak dapat informasi, Pak. Nanti mau ada teror bom misalnya. Nah di sini, mampu nggak kita mencatat itu? Jam berapa, di mana bomnya diletakkan? Atau ada informasi dari karyawan, Pak, di sana ada orang berkelahi, Pak. Nah, di lot berapa, di jalan apa, berapa orang? Mampu nggak kalian mendengar itu? Atau menerima perintah? Karena kan Gada Pratama ini pelaksana atau anggota, Gada Madya ini komandan, ya kan? Gada Utama manajer. Berarti kalian nanti mendapat perintah dari para komandan. Mampu nggak kalian melaksanakan perintah itu? Makanya kita belajar IPS. Kemampuan mendengar, menerima informasi dan menerima perintah. Nah, yang ketiga, kemampuan berbicara. Jadi ini saya sedang praktek kemampuan berbicara. Kalian juga harus bisa seperti itu. Kemampuan berbicara, kalau saya sebagai pimpinan, kemampuan memberikan perintah pada anggota saya, atau kemampuan memberikan informasi atau petunjuk pada anggota-anggota saya. Paham ya? Jadi IPS ada 3, kemampuan mengamati area, kemampuan mendengar, sama kemampuan berbicara. Ya, jangan sampai nanti karyawan melapor ke kalian bingung. Karena karyawan atau masyarakat di area tugas kita nanti itu hilang HP pun melapor ke kita, ke satpam, serius. Pak, HP saya hilang, Pak. Pak, helm saya hilang, Pak. Pak, dompet saya hilang, Pak. Kalau kalian nggak belajar IPS, kalian ngeblank nanti. Helm apa tadi, Dek? Warna apa? Padahal dia udah jelasin, helm LTD warna pink, ya. Hilang motor segala macam, makanya itu harus dicatat. Kalau kalian nggak mampu merekam, harus catat. Makanya satpam itu ada buku saku ya, di saku ini ada notes, ya. Buku saku petunjuk pedoman teknis selama tugas, 1 notes catatan sama pena, nah, apa kejadian laporan dicatat. Apalagi sekarang zaman udah canggih kan, ada WhatsApp group, ya kan, ada aplikasi laporan itu lapor ke komandan. Izin komandan melaporkan telah terjadi tindak pidana pencurian motor misalkan di area ini dengan DP ini, korban ini. Nah, jam berapa kejadiannya, itu belajar di IPS, paham ya? Kemudian belajar ilmu inteldas, intelijen dasar.
ya, kemampuan profiling, background checking, surveillance, undercover, dan lain-lain. Belajar ilmu apa lagi ya yang belum saya sampaikan? Turjawali, nah ini pokok nih malah. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli. Apa yang kalian atur dalam tugas penjagaan? Bagaimana cara mengaturnya? Siapa yang kalian kawal? Bagaimana formasi pengawalan kalau kalian bawa mobil? Bagaimana formasi pengawalan kalau kalian bawa motor? Bagaimana formasi pengawalan kalau kalian berjalan kaki? Ya, patroli. Kapan satpam ini harus patroli? Kapan saya harus patroli? Bagaimana cara saya patroli menggunakan mobil? Karena satpam patroli ada yang pakai mobil. Ya, satpam patroli ada yang pakai motor. Sering lihat kan mobil-mobil patroli satpam itu security. Nah, ada juga satpam yang patroli berjalan kaki. Nanti belajar kita praktek. Bahkan kita nanti praktek penjagaan ya gitu ya. Ada tiket serambi penjagaan, ada praktek patroli juga kalian. Sehingga kalian nanti begitu ditugaskan atau kalian bertugas sudah ready, sudah siap, pengalamannya sudah ada di pendidikan ini. Kemudian belajar tupoksiran, tugas pokok, fungsi dan peranan satpam ini penting juga ini. Kalian sebagai satpam harus tahu apa sih tugas pokok satpam, fungsinya sebagai apa, satpam ini berperan sebagai apa. Nah, jadi saya kasih bocoran sedikit nih, kulit-kulitnya aja biar kalian ingat. Tugas pokok satpam itu menyelenggarakan keamanan ketertiban di lingkungan kerja, meliputi keamanan fisik, informasi, aset, dan pengamanan teknis lainnya. Itu tugas pokok. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban. Itu tugas kalian. Jadi jangan pula kalian yang ngacaukan keamanan, kalian yang ngacaukan ketertiban. Tugas kita itu menjaga keamanan dan ketertiban. Fungsinya apa? Mencegah terjadinya gangguan keamanan, apa itu yang datang dari luar atau dari dalam. Ya kan? Kadang ada apa? Duri dalam pagar ya, duri dalam selimut ya. Nah, kadang pencuri itu bukan datang dari luar tapi dari dalam, kawan-kawan, karyawan. Nah, itu nggak boleh, kita harus tangkap juga walaupun pencuri itu, pelaku itu dari dalam. Nah, peran satpam apa? Peran satpam 2, sebagai pembantu pimpinan perusahaan atau instansi negara atau lembaga negara dalam menegakkan hukum keamanan dan ketertiban. Maksudnya menegakkan peraturan ya, peraturan di perusahaan, keamanan dan ketertiban. Peran yang kedua, satpam sebagai pengemban fungsi kewenangan kepolisian atau sebagai pembantu Polri. Makanya di seragam dinas kita nanti kanan kita logo Polda, kiri kita logo perusahaan atau instansi atau lembaga negara. Jadi kita satu badan berperan di dua, berperan sebagai pengemban fungsi kepolisian, berperan juga sebagai unsur pembantu pimpinan perusahaan dalam menegakkan peraturan di perusahaan itu. Paham ya? Nah, kurang lebih itu materinya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang disampaikan lagi pada saat PUD dan pengenalan Mendik. Pokoknya total ada 29 materi pelajaran. Pendidikan dilaksanakan ya, kalian masuk barak, masuk asrama. Makan 3 kali sehari kita sediakan, snack 2 kali sehari kita sediakan. Kalian kerja nggak sekarang? Aman ya, masuk asrama bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Nah, tekadnya udah bulat belum nih? Udah kuat belum niatnya? Rambut harus ikhlas. Jadi satpam kan, apalagi siswa kan? Siswa itu harus cepat. Nah, nanti kalau udah kerja panjang sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini juga nggak boleh terlalu panjang. Kumis harus ikhlas. Kok ikhlas nggak kumis mau cukur itu? Hah? Kalau kamu mau ada kumis, kau harus sekolah itu gada utama. Kau harus sudah jadi manajer, jadi direktur, baru boleh kumis. Kalau masih gada pertama, anggota, nggak boleh kumis. Ikhlas nggak itu? Hah? Atau hilang pula ilmu, hilang ini ganteng. Satpam nggak boleh kumis ya. Kecuali kau bertugas di instansi negara atau perusahaan yang membolehkan itu. Jadi kembali lagi kepada kebijakan instansi perusahaannya. Tapi selama pendidikan nggak boleh nih. Ya. Kumis harus cukur, rambut cepak, 012. Kelas saya siap ya? Siap. Nah, biaya pendidikan 4 juta. Lengkap dengan seragam 4.500.000. Jadi dapat sepatu PDL 1 pasang, seragam coklat-coklat satpam, kaos, topi, logo, kopel, atribut, ya, semua lengkap 4.500.000. Dilaksanakan tanggal 6 Maret. Tentang berapa nih? 14, berarti kurang lebih 2 minggu ya, 20 hari lagi. 14 Maret.
10, 16, 12, berapa? 22 hari lagi. 3 minggu lagi ya? 3 minggu lebih dikit. Hah? 3 minggu lebih dikit. Ya, 3 minggu, 22 hari ya. 3 minggu lagi tanggal 6 Maret. Ready? Siap? Pada saat mendaftar boleh langsung lunas, boleh PP dulu minimal 1.500.000. Ada pertanyaan? Masa pendidikan itu jangkanya berapa? Ya, jadi itu belum saya jelaskan ya. Yuk, nanti kan yuk.